Sudah bisa didengar suara saya? Tes jaringan Salah. dulu. Bisa ya. Saya, Sudah, Pak. saya. Oke, kita tes jaringan dulu. Oke ya, semuanya sudah bisa ya. Untuk yang masih berjalan di beberapa tempat, ini berhenti dulu aja, duduk, cari tempat yang nyaman, yang teduh gitu ya. Ya, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, kesempatan untuk bertatap muka pada hari ini pada mapel pemeliharaan sasis sepeda motor ya di kelas 12 ya. Untuk pada kelas 12 ini nanti kita akan belajar menganalisis dan memperbaiki sistem rem hidrolik. Sebelum ke Sudah, Pak. materi ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya hadir ini, monggo bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Iman ya untuk sudah dipimpin berdoa ya. Kembali ke materi ya. Bapak harapkan nanti ya pada saat seperti ini musim corona ini kita ada pembelajaran jarak jauh. Kalian tetap melakukan protokol 3M ya. Jadi memakai masker ya, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Ini penting karena memang virus corona walaupun tidak kelihatan memang sangat berbahaya. Jadi sudah terbukti beberapa kasus terkena virus corona ini fatal sekali akibatnya. Saya mengingatkan kembali untuk anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, untuk materi pada hari ini yaitu menganalisis dan memperbaiki sistem rem hidrolik ya di kelas 12. Sebenarnya ini materi yang dulu waktu kelas 11 sudah pernah kita bahas. Cuman perbedaannya di kelas 12 ini nanti ya. Untuk kelas 11 mungkin kalian overhaul, kemudian mengenal tentang sistem rem hidrolik ya. Kemudian menghafalkan apa namanya komponen-komponen, tapi nanti di kelas 12 ini kalian akan lebih fokus kepada analisis. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ya, ini kita ambilkan di KD 3.10 menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Untuk prakteknya nanti kalau ada tatap muka yaitu memperbaiki sistem rem hidrolik. Nah, kita fokus di 3.10 ya, menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Nah, untuk indikator pencapaian dari pembelajaran kali ini ya, itu yang 3.10.1 yaitu memperinci langkah perbaikan kerusakan pada sistem rem hidrolik. Kemudian 3.10.2 mendeteksi letak kerusakan pada sistem rem hidrolik. Nah, terus untuk tujuan pembelajaran pada kali ini ya, pertemuan kali ini dapat menentukan cara melakukan pemeriksaan pada sistem rem hidrolik dengan rasa percaya diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dapat menunjukkan letak kerusakan komponen sistem rem hidrolik dengan percaya diri. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki kerusakan sistem rem hidrolik dengan mandiri. Nah, ini harapannya dari pembelajaran kali ini ya. Nanti kita lihat untuk apa namanya videonya. Nah, tapi sebelum itu ya. Untuk model pembelajaran kali ini Bapak menggunakan pembelajaran problem based learning. Nah, adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama nanti orientasi siswa atau peserta didik pada masalah. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Dan yang kedua mengorganisir siswa untuk belajar berkelompok ya. Nanti Bapak akan bagi beberapa kelompok setelah kalian melihat video. Dan yang ketiga membimbing pengalaman individual kelompok diskusi. Nanti Bapak juga akan membimbing ketika berdiskusi ya, walaupun secara online tapi tetap nanti Bapak arahkan. Dan yang keempat ya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti perwakilan dari kelompok 2 aja ya, dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Dan yang terakhir nanti akan Bapak evaluasi untuk menganalisis proses pemecahan masalah. Nah, oke ya, untuk langkah-langkahnya seperti itu. Selanjutnya kita akan perhatikan video ya. Nah, ini layar akan saya perbesar dulu biar videonya lebih jelas ya. Sudah kita lihat sepeda motor ya. Di dalam video itu dikendarai oleh satu keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, melewati turunan di daerah pegunungan dan tidak bisa ngerem, akhirnya menabrak pembatas yang sudah dilindungi oleh ban yang memang sudah dipersiapkan untuk meredam tabrakan. Kemudian anaknya menangis dan alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Kemudian nanti tugas Anda sekalian mencari penyebab gangguan kenapa rem pada sepeda motor metik tersebut dalam video bisa blong. Nah, nanti kemudian didiskusikan bagaimana mengatasi gangguan pada sistem rem dalam video tersebut.
Bapak akan kasih waktu nanti ya sekitar 15 menit ya. Untuk selanjutnya adalah kalian sekarang mengisi link LKPD di sini ya, di link berikut ini ya. Dapat diisi ya oleh LKPD-nya ya. Nanti hasil dari diskusi kalian ya, nanti di-upload ya, ditulis ya di link Google Form LKPD ini. Nah, tapi sebelumnya untuk mempermudah proses, Bapak akan membagi beberapa kelompok ya, sesuai dengan tampilan aja ya. Karena nanti hanya 2 kelompok, nah ini ada Aji, Ari, Aris ya, Iman, Muhammad Sahri ya, Persib 1933 dan Tony Hartono. Nanti silakan nanti dibagi ya. Untuk yang Aji, Ari, Aris, Iman nanti menjadi satu kelompok dan Muhammad Sahri, Persib dan Tony menjadi kelompok yang kedua. Oke, monggo silakan untuk berdiskusi untuk tayangan video ya. Kasih. Oke, baiklah. Untuk video sudah Bapak putarkan, waktu diskusi sudah saya berikan, Bapak berikan ya. Waktunya sudah habis. Nah, saya mohon untuk anggota dari kelompok ya dapat mempresentasikan. Mungkin barangkali untuk kelompok yang pertama dulu ya. Mas Aji ya dari video tadi ya, bisa dianalisis penyebab remblong mungkin. Monggo mikrofonnya di depan dulu Mas Aji presentasi mewakili kelompok ya. Bisa dibantu untuk teman-teman yang lain Mas Ari ya. Mas Ari bisa dibantu untuk Mas Aji nanti untuk pendapat. Monggo. Saya Pak. Ya silakan. Dari kelompok Iman ya. Setelah kami diskusi dengan kelompok kami, penyebab remblong itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah penggunaan rem secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama, terutama tadi pada saat jalan menurun. Ya, jadi berakibat kampas rem itu panas, jadi gesekannya menjadi minim. Jadi hasil pengeremnya tidak maksimal. Itu Pak untuk hasil diskusi di kelompok kami. Mungkin ada yang lain selain gesekan yang tidak maksimal dan sebagainya, mungkin bisa terjadi apalagi mungkin biasanya kan analisisnya agak banyak mungkin. Nah ini dilengkapi oleh kelompok selanjutnya, monggo. Apa ini ya saya lihat? Tony Hartanto, nah ini monggo mewakili kelompoknya. Analisisnya, nah, itu kan tadi ada satu keluarga itu ya. Apa namanya? Ini saya tampilkan lagi ya. Pak. Oh iya silakan. Overload Pak. Overload penumpang. Muatan. Ya Bapak akan menyimpulkan dari 2 pendapat tadi ya, bahwa diagnosis dari permasalahan rem lunak, rem keras, rem terkunci, rem menyangkut ya, yang bisa mengakibatkan remblong itu ada beberapa macam ya. Biasanya permasalahannya itu ya, rem lunak, rem keras, rem terkunci, rem menyangkut. Cuman untuk perbaikan ya, untuk handle rem lunak bisa dilihat ini ya. Nah, terus untuk perbaikan untuk handle rem keras ya, penyebab dan solusinya juga bisa dilihat ya. Terus untuk perbaikan permasalahan rem menyangkut pun di sini sudah Bapak rangkumkan ya. Nah, penyebabnya itu ya 1 2 3, solusinya sudah ada. Terus untuk rem terkunci ya, perbaikannya ya. Ini penyebabnya beringan dan sebagainya ada 1 2 3 untuk solusinya ya. Ganti bersihkan. Untuk pembelajaran kali ini perlunya kalian juga melakukan evaluasi. Untuk evaluasinya bisa kalian klik di link evaluasi berikut ini. Dikerjakan. Bapak sudah lihat dari hasil evaluasi kalian rata-rata sudah mencapai batas tuntas, walaupun beberapa ya 2 anak tidak sampai, nanti diulang-ulang lagi ya untuk apa namanya keseluruhan soal-soal yang sudah dikerjakan, dan harapannya menjadi tuntas semua. Nah, terakhir ya, Bapak akan menyimpulkan pada pembelajaran kali ini tips penggunaan rem ketika kondisi turunan ya. Gunakan rem depan 70% dan rem belakang 30%. Dan ketika mengerem harus dilakukan dengan 4 jari ya. Terus menghindari penggunaan rem depan saat di tikungan. Dan yang terakhir, hindari penggunaan rem dengan spontan. Oke. Baiklah, pada pembelajaran kali ini saya kira sudah cukup ya. Untuk minggu depan terkait dengan rem mekanik, mohon dipersiapkan untuk materinya, bisa di searching dan browsing terkait rem mekanik ya di sepeda motor. Saya cukupkan sekian. Mohon untuk ketua kelas sebelum Bapak akhiri dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.